Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Kayak hari ini kita mulai diskusi dulu terkait dengan tugas kelompok kita ya. Tugas kelompok kali ini mengenai isu yang ada di instansi yang harus kita angkat nih. Perkenalkan diri dulu ya masing-masing. Dimulai dari Mas Saudara, boleh? Boleh. Nama saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya tadi. Nama saya Sundara Riksa Sulaksana. Instansi saya yaitu Rumah Sakit Paru Rotin Sulu Bandung. Saya sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan. Dan di kelompok D bersama Bapak-bapak sekalian dan Ibu. Terima kasih, itu saja. Ya, baik. Untuk Mas Wahyudi, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Wahyudi. Saya dari instansi KKP kelas 2 Samarinda sebagai penata komputer terampil. Oke. Ya, yang terakhir saya perkenalkan diri, saya Dewi Estiasyati. Saya berasal dari instansi KKP kelas 2 Balikpapan. Untuk substansinya saya berada di entomolog kesehatan. Di sini kita sebagai peserta latsar CPNS tahun 2022 golongan 2 angkatan 1 kelompok D. Di sini kita akan mengangkat diskusi dulu ya kali ya untuk dari instansi kita masing-masing nih. Kira-kira dari tugas ini apa yang bisa kita angkat? Kalau dari Mas Wahyudi gimana? Kalau dari saya sih pengen ngangkat tuh tentang website. Jadi itu kayak website kami itu masih kurang optimal gitu lah. Jadi kurang optimal. Kemudian jadi mungkin judulnya bakal kayak gini nih. Kurang optimalnya website instansi, kemudian tampilan UI-nya atau user interface yang kurang baik dan tidak update isinya gitu. Jadi informasinya tuh nggak update. Jadi tuh pengguna atau pengguna jasa itu minim dapat informasi dari web tersebut. Mungkin itu sih yang pengen saya angkat. Itu berarti sudah ada, tapi memang belum maksimal kali ya, Mas? Betul, sudah ada, tampilannya masih jadul banget, dan nggak ada update sama sekali. Udah lama lah terbengkalai gitu. Iya, baik. Jadi mau memperbarui itu ya, Mas ya? Betul, betul. Oke. Berarti bisa dibuatin PowerPoint, mungkin dibantu untuk tugas kita dimasukin aja dalam tabel kali ya? Bisa. Mungkin kita itu bisa sambil untuk isu yang lain nanti sambil saya buatkan. Oke. Untuk dari Mas Riksa sendiri gimana, Mas? Untuk kendala atau masalah yang ada di instansi Rumah Sakit Rotin Sulu Bandung saat ini selama 3 bulan? Ya, kalau di instansi saya sendiri ya di Rotin Sulu Bandung, mungkin dari pelayanan ya, khususnya kan saya di laboratorium ya, di laboratorium. Jadi di sini tuh pasien tuh tidak menerima hasil laboratorium, tapi ketika pasien membutuhkan hasil itu, pasien selalu balik lagi ke rumah sakit. Mungkin nanti judulnya mungkin lebih ke digitalisasi kali ya. Jadi belum optimalnya digitalisasi hasil laboratorium. Belum terintegrasi ya betul, ke pasiennya jadi, gitu. Betul, jadi belum efisiensi lah pelayanan di Rumah Sakit Paru Rotin Sulu, khususnya di laboratorium. Ya. Jadi ya. Berarti ada keluhan nggak sih kira-kira yang kayak gitu dari pasiennya sendiri? Dari pasiennya sendiri ya. Iya. Mungkin yang saya alami karena pasien ketika sudah pulang mereka kan nggak punya hasil ya. Nah, ketika dia di suatu saat membutuhkan hasil, mereka kembali lagi ke laboratorium untuk minta hasil print out atau semacamnya. Mungkin masalahnya di situ sih. Jadi pelayanannya kurang optimal jatuhnya ya. Oh iya. Gitu. Oke. Lebih ke pelayanan ya, Mas ya. Iya. Kalau Mbak Dewi sendiri, isunya tentang apa ya di instansinya? Kalau dari instansi saya sendiri,
karena udah 3 bulan kan, saat ini kan sudah beberapa wilayah kerja yang saya tinggalin, 1 bulan di Wilker, 1 bulan di Induk, kayak gitu. Terus mobile-mobile terus mengikuti kegiatan. Saya tuh menemuin masalah nih dari kalau di namanya instansi KKP ini ada namanya volunteer KKP atau sukarelawan. Jadi mereka itu bekerja saat kita butuhkan. Misalnya eh, dari sesi pengendalian resiko lingkungan nih, kita butuh siapa gitu yang menjadi kader atau volunteer ini untuk mengerjakan sesuatu. Misalnya entah itu fogging, entah itu pemeriksaan jentik nyamuk, atau pemantauan jentik nyamuk, atau dia melakukan spraying, kayak gitu-gitu. Itu kan tidak dilakukan oleh pegawai. Jadi dilakukan oleh para kader. Di sini disebutnya kader lah volunteer ini. Jadi kan kita kalau melakukan pemantauan, melakukan kegiatan itu harus berpacu pada SOP yang berlaku. Sedangkan kan mereka itu masyarakat nih yang belum memiliki kompetensinya. Itu sih jadi kayak belum belum ada optimalnya peran kader dari sesiku ini, pengendalian risiko lingkungan terhadap kegiatan-kegiatan, terutama pada kegiatan pemantauan jentik Aedes. Karena kan kalau untuk setiap jentik itu berbeda. Tahu kan? Udah pernah tahu belum ya kira-kira selintas bahwa nyamuk itu banyak macamnya. Jadi kan kalau masyarakat umum mungkin tidak mengetahui nih jenis nyamuk ini apa. Karena pasti mereka cuma tahu, oh nyamuk, ya enggak sih? Kalau sebagai umum nih, betul. nyamuk kayak gitu kan. Tapi kan mereka tidak tahu nih bahwa nyamuk itu sebenarnya banyak macamnya, entah Aedes, entah yang lain-lain kayak gitu. Nah, di sini aku lebih ke ngangkat ke nyamuk Aedes sih karena gitu kadernya masih belum mengerti dan belum memahami jenis jentik dan tempat perindukan dari nyamuk ini gitu. Karena ini lebih apa ya, lebih spesifik ke ini ya, ke bagian gitu. Karena memang selama ini kalau mungkin teman-teman di yang lain-lain kan rotasi nih, rotasi ke tempat-tempat gitu. Karena kalau dari kami sendiri di sini enggak, langsung terjun ke bagian masing-masing gitu. Makanya kurang lebih aku mau ngambil identifikasi masalahnya sih ini. Karena memang pemantauan jentik itu lumayan susah kalau kita memang belum mengetahui dan belum dilakukannya kayak pelatihan terkait hal tersebut gitu. Betul. Itu sih, nah berarti kita udah punya kurang lebih 3 judul ya. Betul. Dari Mas Wahyudi tentang tampilan user ya Mas? Tampilan user website. tadi ya lebih ke website. Mas Riksa lebih ke pelayanan. Ya, kalau aku lebih ke kolaborasi dengan tenaga kader atau volunteer ini tadi ya. Nah, untuk penentuan isunya nih, ini gimana nih kalau dari Mas Wahyudi sendiri? Mungkin kita itu aja kali ya. Mungkin kita pakai teknik USG aja kali ya. Kita pilih kan karena kita mau bahas satu isu yang mau kita pilih. Jadi kita mungkin kita kasih nilai ya. Mungkin saya boleh izin share screen ya. Boleh. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, sudah. Nah, mungkin kalau kita lihat dari sini tuh tadi kan kita masing-masing sudah juga menjelaskan isu yang mau kita angkat. Nah, ini juga sudah saya rekap untuk isunya. Ada 1, 2, 3. Isu yang pertama punya Mbak Dewi, yang kedua punya Mas Riksa. Nah, mungkin dari langsung aja kali ya, biar cepat ya. Jadi mungkin dari Mbak Dewi, karena Mbak Dewi ini yang tahu kondisi di sana, mungkin untuk penilaian USG-nya tuh di angka berapa? 1 sampai 5. Kalau misalnya apa ya? Kurang lebih untuk kalau
urgensi itu kayak lebih mendesak atau enggak begitu mendesak sih, karena pada dasarnya itu masih diikuti oleh pegawai yang berkompeten. Jadi mungkin nggak begitu ini ya, mendesak lah. 3 atau dinilai 3 bisa. 3 ya? Ya. Oke, untuk Kalau untuk serius-seriusnya? seriusness itu isu ini nih serius, tapi ya memang perlu ditindaklanjutin juga, kurang lebih di di layak lah 4 kali ya. 4 ya, oke. Lanjut. Layak. Untuk sisi growth, untuk kemungkinan buruknya itu bisa terjadi sih, karena mungkin salah mengidentifikasi nyamuk menyebabkan hasil yang dikeluarkan juga tidak relevan ya. Ya. Cukup layak lah. Jadi di angka 3 boleh. 3 ya. Berarti kalau kita jumlah sekitar 10. Lanjut untuk Mas Riksa. Gimana nih untuk USG-nya nih? Angkanya kira-kira berapa? Karena ini menyangkut paut pelayanan ya, pelayanan karena sangkut pautnya kepuasan pasien atau pengunjung di rumah sakit, mungkin ini termasuk penting ya? Penting sih. Iya, penting. Iya, sangat, bahkan sangat. Mungkin di angka 5 bisa diberikan angka 5. Betul. Setuju. Lanjut. Untuk seriusness ada keseriusan sih di sini, karena kan ya betul. Perlu sih ditindaklanjutin Mas, karena menurut aku juga kayaknya kalau misalnya dia lebih lebih digitalisasi, kayak memudahkan lebih, gitu. Ya, memudahkan. Jadi dimanapun kita kayak nggak usah nunggu. Misalnya nih, kalau contohnya aku mau vaksin atau mau swab gitu. Saat aku pulang, aku bisa langsung ke perjalanan nih menuju bandara atau apa, nanti tinggal dipilih nggak sih? Iya, betul. Iya, lebih ini kayak berarti cukup bisa dikasih angka tinggi juga ya. 4 kali. Iya, tinggi sih. Berapa? 5 ya? Iya, layak sih ini. 4 atau 5? 4 aja kali kalau ini. Oke. Untuk keseriusan. Untuk perkembangan ke arah buruknya juga ya, karena kan perkembangan teknologi makin berkembang ya. Kalau misalkan kita stagnan di situ, akan muncul masalah-masalah yang baru mungkin selain ini nanti. Jadi nanti kayak daya saing digitalisasinya kurang. Betul. Nanti di tempat lain sudah harus mengikuti pakai teknologi terbaru dan lain-lain. Teknologi lah ya, karena memang sekarang itu teknologi kayak dibutuhkan banget dalam hal apapun. Iya, sedangkan kita apa-apa aja butuh teknologi, apalagi dari hasil pelayanan tersebut. Iya, lebih efisiensi dalam berbagai hal sih, kayak gitu, ya nggak sih? Iya, betul. Kita kasih nilai 4 aja sih. 4 sip, berarti 13 ya. Lanjut, saya nih. Kalau untuk web ini itu pasti penting ya, karena web ini itu mencerminkan sebuah instansi. Wajah instansi ya? Iya, betul. Jadi saya rasa ini tuh angkanya harus 5. Kita lanjut, kalau masalah ini serius ya serius, karena kalau untuk pelayanan kan informasi tentang persyaratan dan lain itu penting ya. Jadi menurut saya ini bisa di angka berapa nih kira-kira? 4 mungkin? Layak sih. Atau 3? 4 ya? 4 layak sih. Karena memang kalau misalnya dalam satu instansi websitenya terganggu atau ada kendala, itu bisa menyebabkan seluruh aktivitas di dalamnya itu juga tidak berjalan dengan optimal kan. Karena pelayanan terintegrasi pada website. Iya, jaringan semua kan sekarang. Kemudian untuk dampaknya sebenarnya kalau websitenya sebenarnya ya penting ya. Cuma kalau untuk dampaknya sendiri, selama dia itu adalah pengguna jasa yang udah hari-hari kesini, itu pasti udah hafal lah.
mungkin lebih ke pengguna yang baru atau yang baru pertama kali ke KKP mungkin akan agak bingung. Jadi sebenarnya bisa di angka 3 ya. Gimana teman-teman? Masuk akal sih. Masuk akal, Jadi masuk. iya betul. Cukup layak. Iya. Mari kalau kita jumlah 12, berarti prioritas kita di isu nomor 2 ya. Nah, dari hasil tadi kita diskusi tentang isu ini, jadi mungkin kita bisa untuk fokus ke isunya Mas Riksa ya, yaitu belum optimalnya digitalisasi hasil laboratorium yang mengakibatkan kurangnya efisiensi pelayanan di Rumah Sakit Rotin Sulu Bandung. Oke, mungkin kita bisa lanjut diskusi aja ya. Saya stop screen dulu. Dicatat juga nggak apa-apa sih Mas, biar nanti ini kan, biar ada Ya, datanya betul. gitu. Ya, kalau misalnya nih dari Mas Wahyudi terkait dengan pelayanan, apa sih yang terfikir di benak Mas Wahyudi kali ini? Ya, kalau dari saya sih pelayanan tuh yang penting tuh apa ya? Cepat ya. Kalau saya itu karena kalau kita nunggu tuh paling nggak enak ya. Barangkali kita punya urusan yang lain yang penting atau apa. Jadi kalau pelayanan tuh bisa cepat, bisa efisien tuh pasti sangat puas lah kita ya pasti. Puas banget pasti pelayanannya. Kalau kan ini kan isunya Mas Sundara ya. Kita kan nggak tahu nih sebenarnya kayak apa sih Mas kondisi di sana gitu yang terjadi di lapangan. Boleh nggak sih dijelasin dulu biar kita nih tahu. Boleh. Jadi sebetulnya ya di tempat saya ini ya di Rumah Sakit Rotin Sulu, sebetulnya digitalisasi itu sebetulnya udah. Cuman dia tuh hanya terintegritas di internal rumah sakit aja. Jadi kalau ke pasiennya itu belum sampai ke sana. Jadi ketika hasil laboratorium keluar, pasien itu tidak menerima hasil. Karena kita kan mencoba untuk paperless ya. Print out itu hanya seperlunya aja, hanya pasien yang minta aja. Nah, jadi kita memanfaatkannya dengan sistem informasi yang ada, yaitu pengeluaran hasil secara digital untuk kalangan internal aja sih, itu yang pertama. Jadi pasien nggak pegang hasil karena print out nggak dikasihkan. Berarti dari internal Mas sendiri itu memang udah ada sistemnya. Udah ada sistemnya, betul. Udah ada sistemnya. Jadi baik di perawat di ruangan, di poli maupun dokternya itu lihat di komputer semua hasilnya. Cuman pasiennya nggak lihat hasilnya. Gitu ya, iya. Ya. Oke. Gitu. Jadi ada lagi karena pasien kan sebetulnya mungkin ketika dia cek laboratorium di sini, di hari-hari tertentu dia berobat ke sini. Tapi ada di waktu lain mereka ingin berobat di tempat lain. Nah, membutuhkan hasil lab yang diperiksakan di sini. Makanya ketika itu mereka harus balik lagi ke sini gitu untuk ambil hasil dengan print out. Ya. Betul. Jadi ada bolak-balik lah. Ya sih. Jadi kayak memang butuh banget lah ya hal-hal kayak gitu biar daya saingnya dengan rumah sakit lain juga hampir sama kayak gitu. Jadi iya, jadi mungkin jadi pembanding juga dengan orang dengan pelayanan yang diberikan kali ya dari instansi sendiri kayak gitu. Bisa jadi dia kayak rumah sakit A melakukan hal yang sama tapi lebih digitalisasi atau lebih efisien dalam hal apapun kayak gitu daripada pasien pun merasa lebih nyaman dengan kondisi yang betul. Dan juga kan kalau misalkan hasil nggak dikasih ya, biasanya kan pasien tuh nanya hasil gula saya berapa dan ini saya berapa, juga kan butuh sosialisasi yang lebih gitu dari kita sebagai petugasnya, karena kan iya nanti harus cek ulang lagi komputer dan segala macam karena pasiennya dia tidak pegang langsung hasilnya gitu. Oh, berarti di situ dokternya ngasih tahu atau ya dari dokter biasanya, betul. Dari dokter. Oke. Berarti setelah dari dokter mungkin masih kurang paham kali ya
Karena memang bukannya setahu aku kalau kita misalnya cek atau apa di lab itu memang kita megang hasil ya. Kenapa? Bukannya kalau kedengaran nggak? Ya, Kedengaran. Bukannya kalau misalnya kita ini megang hasil ya, entah berupa file atau berupa Print out. PDF, iya PDF gitu. Oh, Iya, PDF. iya. biasanya gitu nggak sih? Biasanya gitu sih. Biasanya pasien dikasih untuk hasil itu. Meskipun ada beberapa parameter yang emang kita tidak kasih ke pasien ya, ada beberapa, cuman nggak semua. Cuman biasanya kebanyakan hasil-hasil laboratorium itu pasien tahu angkanya di berapa, nilainya berapa. Di sana itu untuk hasil laboratoriumnya atau penggunaan jasa laboratorium itu paling tinggi di kegiatan apa sih, Mas? Di kegiatan beragam sih, di hematologi, di kimia klinik. Iya, pemeriksaan laboratoriumnya di situ. Mungkin itu sih kondisi saat ini yang sedang permasalahan ya. Karena itu munculnya permasalahan itu akibat dari ya digitalisasinya terbatas, cuman hanya di internal saja. Jadi ya mungkin kalau misalkan kuesioner ya pasien pasti ngerasa wah saya harus bolak-balik dan segala macam. Kurang puas lah ya. Iya, kurang puas. Iya. Nah, kalau misalnya dari Mas sendiri, atau kan kita udah di 3 bulan lah ya di instansi kita masing-masing. Dari yang Mas amati terkait dengan masalah ini nih, Mas. Pasti kan Mas udah bisa menilai nih. Ya nggak sih? Menilai kira-kira apa sih yang baik, apa sih yang buruk, apa sih penyebab. Nah, kira-kira dampaknya apa, Mas, dari yang ditimbulkan untuk digitalisasi laboratorium, hasil laboratorium ya, hasil laboratorium. Betul. Pada rumah sakit Mas sendiri? Yang jelas untuk dampaknya kan ke pasien itu sendiri. Mereka kan berharap dilayani dengan optimal mungkin ya, dengan kecepatan, keramah tamahan dan sebagainya dan lainnya lah. Nah, digitalisasi ini termasuk hal-hal salah satu hal yang mendukung itu gitu, mendukung pelayanan optimal. Makanya kurangnya tingkat kepuasan dari pasien sih. Dia butuh effort lebih untuk mendapatkan hasil. Ketika udah pulang ke rumah, dia butuh hasil, balik lagi ke rumah sakit. Jadi di pelayanannya kurang puas, kurang merasa puas si pasiennya itu. Karena pasien terus, harus. Ada yang mau ditanyakan? Kenapa maksudnya? Ya, terus kalau dari Masnya kan kira-kira sebenarnya rumah sakit tuh maunya gimana sih tentang kondisi ini, nah supaya itu bagus gitu nah kondisi pelayanannya tuh, supaya nggak terjadi dampak-dampak. Gitu, ya benar, harapannya tuh gimana sih maunya? Aku berharap harapan dari ini ya sebagai orang lab nih, ya betul apa gitu ya, biar nggak ada keluhan kayak biar nggak gitu, ada khususnya untuk pasien itu sendiri ya. Harapannya ya rumah sakit atau laboratorium lebih memaksimalkan penggunaan teknologi ya, literasi digitalnya lebih ditingkatkan gitu. Karena betul ya Mas Yudi mungkin lebih mengerti lah untuk orang-orang IT kan, karena pasti teknologi ada beberapa celah untuk meningkatkan pelayanan di bidang teknologi ya kan. Betul, pasti. Betul, pasti ada beberapa celah untuk bisa pasien menerima hasil dengan mudah gitu, meskipun tanpa harus ada print out hasil dan bolak-balik lagi ke rumah sakit. Dan berarti kalau kayak gitu mungkin otomatisasi ya. Jadi hasil ketika sudah selesai dari kitanya otomatis bisa langsung dikirim ke pasiennya, mungkin via WA atau email, mungkin bisa kali ya teknologi Bisa, pasti bisa. Ya, pasti bisa ya. Soalnya dulu kalau di rumah sakit, yang aku kan sebelumnya dari rumah sakit, itu kalau misalnya COVID atau pemeriksaan COVID itu, kita cuma minta WhatsApp atau email gitu. Nah, jadi nanti terintegrasi tuh, mereka bisa ngisi link, terus ngisi nomor telepon atau email, saat hasil itu dikirimkan by email atau by nomor yang sudah terdaftar itu loh Mas. Jadi kayak memudahkan
tidak perlu lagi nanya KTP atau apa. Jadi berarti mereka sudah nyimpen nomor email dan identitas lengkap ya. Jadi misalnya kan aku mau PCR. Saat aku PCR ada link, kita lakukan pendaftaran secara online, itu kan ada data kita. Nah, nanti data itu kita copy WhatsApp-nya atau memang ada sistemnya. Aku juga kurang paham sih dari laboratorium dulunya. Nah, itu aku pernah juga PCR, jadi hasilnya itu langsung masuk ke WhatsApp kita gitu. Nah, WhatsApp. Oh, berarti kalau misalkan kayak gitu Mbak ya, bisa, maaf yang potong, salah satunya, karena kan sering minta print tuh, print out, berarti meminimalisir penggunaan kertas juga, kita mendukung program paperless ya. Iya, betul. Iya, betul. Jadi kenapa aku bilang kayak gitu, bisa jadi masukan untuk dari aku sih karena bukan membandingkan, tapi lebih ke lebih ke mobilitas yang tinggi untuk mengurangi waktu pertama kan. Kedua kayak lebih ke lebih ke IT lah, lebih ke peningkatan dari pelayanannya melalui digital kayak gitu. Kalau misalnya ada hal-hal apa gitu, kita bisa menghubunginya ini by WA kayak gitu. Hasilnya sudah keluar, ini kayak mengucapkan juga terima kasih gitu. Kita kan bisa kan. Betul. Jadi hasil labnya jadi kayak punya lab itu punya kontak center sendiri. Jadi saat orang bertanya, saat orang memerlukan data atau saat orang menginginkan bertanya tentang mungkin price list atau apa mengenai hasil atau mengenai objek-objeknya, bisa jadi ada kontak center sendiri kayak gitu. Ya kan? Betul. Kalau mungkin dari aku segitu. Ya, aku mungkin boleh ya sedikit pengalaman cerita. Jadi karena tahun lalu tuh kebetulan saya juga di Bandung ya. Ya walaupun saya nggak ke rumah sakit, tapi saya di Bandung. Iya. Jadi pas karena saya itu bolak-balik ya ke Samarinda, Bandung. Nah itu saya itu kan harus antigen ya, karena masih corona pas itu ya, antigen sama PCR. Nah kebetulan pas itu tuh saya tuh pernah di dua klinik. Yang pertama tuh di Bumame sama di Intibos. Jadi malah itu dua-duanya tuh bisa drive thru. Jadi saya tuh datang terus tinggal barcode, ngisi biodata segala macam, selesai bayarnya pun bisa cash, bisa debit segala macam bebas, bisa kiris juga. Habis itu udah saya ke sebelah dicolok hidungnya, habis itu sudah boleh pulang. Tanpa nunggu hasil berarti ya? Iya, jadi udah. sampai tanya kan, sudah gini, sudah selesai teh, gini aja teh, iya pulang aja itu. Nanti di WA hasilnya. Oh iya, jadi udah habis itu pulang. Jadi kira-kira nggak sampai 5 menit malah. Anggaplah 5 menit lah ya, sekitar 5 menit udah selesai. Cepet banget, saya tinggal pulang karena malam itu saya harus berangkat. Ya sekitar 15 menit sampai 30 menit itu saya udah di WA. Terus diucapkan terima kasih telah berkunjung ke klinik itu Intibos dan lain-lain. Habis itu muncul PDF-nya. PDF-nya udah muncul. Kan ya? Iya. Jadi tinggal kita mobilitas kemanapun bisa ini kan. Nah ini kan mungkin bisa dicontoh nih skemanya nih. Iya betul. Terus juga bisa jadi Mas Sendara, kalau misalnya nih sekarang kan masih ngeprint dari data ya nggak sih, data-data hasil itu sih kalau menurut aku, misal kedepannya ada peningkatan digitalisasi, membuatkan link atau website untuk pendaftaran, itu bisa jadi sih menurut aku dibuatkan alur terbaru biar nanti tinggal sosialisasinya gitu nah ke pasien atau ke pengunjung untuk mengetahui hasilnya tuh melalui itu, agar atau dibuatkan alurnya gitu nah, jadi mereka kan bisa melihat alur baru. Tapi sih lebih ke peningkatan digitalnya lagi sih, pembuatan website kayak gitu kali ya, website atau link gitu-gitu. Ya, jadi kan pelayanan itu bisa lebih cepat dan optimal gitu ya. Nah mungkin itu Mas, kalau misalnya ini kan kalau karena saya ini anak IT kan, mungkin ini. Kalau di rumah sakit kan juga pasti ada prakomnya dong, ada IT-nya dong. Ada sistem informasinya juga. Benar. Nah mungkin bisa dikoordinasikan gimana baiknya, karena
kalau secara IT itu tuh sangat memungkinkan. Nah, ada namanya WA Gateway. Jadi misalnya pasien setelah melakukan antigen, contohnya ya, habis colok, datanya dimasukkan ke sistem, pasti dimasukkan kan. Habis itu karena ada tertera nomor HP dan email juga, kemudian nanti habis itu misalnya hasilnya negatif atau positif, tinggal di-input kan, habis itu tinggal simpan. Nah, ketika simpan, itu kan tadi kan udah terintegrasi ya, tapi hanya sebatas di rumah sakit, betul ya? Betul. Hanya karyawan yang bisa akses nih. Oke. Karyawan. Nah, tapi dengan tambahan WA Gateway tadi itu, nah secara otomatis nanti ada namanya WA dari rumah sakit itu bisa langsung otomatis WA ke pasiennya. Jadi nanti langsung ada sistemnya itu ya. Jadi kita bisa langsung kasih hasil. Jadi WA Gateway itu bisa otomatis ngirimkan kata-kata, terus file PDF-nya, sekaligus ucapan-ucapan terima kasih dan lain-lain gitu. Jadi itu kita yang sebagai pegawai udah selesai dapat hasilnya negatif, kita simpan. Pasien di rumah udah dapat WA. Oh, hasilnya negatif, alhamdulillah udah. Jadi lebih cepat kayak Intibus tadi tuh contohnya itu. 5 menit saya udah pulang. Enak ya. Ya sih. Betul. Itu bisa jadi solusi ya. Iya, saran-saran, maksudnya saran dari pengalaman yang di instansi lain mungkin bisa diterapkan, yang bisa saya usulkan ke petinggi atau pimpinan-pimpinan di Rotin Sulu yang untuk diterapkan demi pelayanan rumah sakit lebih optimal. Berarti bisa dijadiin aktualisasi kamu loh itu, Mas. Iya, betul. Iya, betul. Iya nggak sih? Betul. Berarti kurang lebih kesimpulannya yang kita tarik dari diskusi kali ini, kayak Rumah Sakit Rotin Sulu sendiri itu melakukan penambahan fitur kali ya dari sistemnya, terus sistem informasi gitu ya untuk hasil laboratoriumnya, terus kayak alurnya juga jangan lupa diberikan agar nanti ke depannya tuh lebih ini lagi ya, lebih tertata lagi. Terus juga kayak jangan lupa meminta untuk WhatsApp atau email untuk melakukan integrasi hasil tadi. Terus juga kalau misalnya udah ada sistem kan pasti otomatisasi pengiriman laboratoriumnya lebih mudah kayak gitu. Itu aja sih, Mas. Betul. Kira-kira kurang lebih ya dari diskusi kita kali ini untuk pelayanan alur pelayanan dan peningkatan digital dari sistem. Ya. Itu kesimpulannya bisa saya tarik ya, nanti bisa saya usulkan atau bisa diproses lebih lanjut. Dan iya, benar. Dan juga terima kasih buat Bu Dewi Ayu dan Pak Wahyudi untuk diskusi kali ini. Jadi saya ada gambaran lah untuk meningkatkan pelayanan yang lebih optimal di Rumah Sakit Rotin Sulu ini. Amin. Ada gambaran juga buat aktualisasi kan? bisa diatur itu. Ya udah, berarti diskusinya kita cukupkan dulu. Kita udah tahu nih kendalanya apa. Kita juga udah ada pembahasannya, identifikasi masalahnya kita udah tahu. Kita pembahasannya juga udah tahu, solusinya juga udah tahu. Alhamdulillah ya. Udah ditarik kesimpulan juga, semoga bermanfaat untuk kita semua dan terutama untuk Mas Sendara nih yang ada di Rumah Sakit Rotin Sulu Bandung, ya nggak sih? Terima kasih banyak ya. Betul. Oke, kita akhiri dulu ya, kita cukupin dulu karena udah waktunya jam pulang. Aku akhirin ya, terima kasih untuk semuanya, semoga kita sehat selalu dan selalu bermanfaat bagi orang lain sebagai CPNS. Amin. Amin. Akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dadah.